wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Arifah Rahma MSc, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Farmasi Industri, di sini saya akan menjelaskan mengenai CPOB bangunan dan fasilitas. Sebelumnya saya Sabrina Nurdiana dengan NPM 22144. Yang pertama yaitu prinsip bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat harus memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai dan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan produksi yang benar. Tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil risiko terjadi kekeliruan, pencemaran, dan kesalahan lain, serta memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan penumpukan debu atau kotoran dan dampak lain yang dapat menurunkan mutu suatu obat. Klasifikasi ruangan terdiri dari area pengembangan, area produksi, area penyimpanan, dan area pengawasan mutu. Area penimbangan, penimbangan bahan awal dan perkiraan hasil nyata produk. Dengan cara penimbangan hendaklah dilakukan di area penimbangan terpisah yang didesain khusus. Area ini dapat menjadi bagian dari area penyimpanan atau area produksi. Area produksi, konstruksi lantai di area pengolahan hendaklah dibuat dari bahan kedap air. Permukaannya rata dan memungkinkan pelaksanaan pembersihan yang cepat dan efisien apabila terjadi tumpahan bahan. Area produksi. Area produksi hendaklah diventilasi secara efektif dengan menggunakan sistem pengedilan udara termasuk filter udara dengan tingkat efisien yang dapat pencemaran silang, pengedilan suhu, dan bila perlu pengedilan kelembapan udara sesuai kebutuhan. Selanjutnya, area penyimpanan. Hendaklah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan dengan rapi dan teratur berbagai macam bahan dan produk, menjamin kondisi penyimpanan yang baik, memberikan perlindungan terhadap bahan dan produk terhadap cuaca serta aman. Selanjutnya yaitu area pengawasan mutu. Area pengawasan mutu lab QC terpisah dari area produksi. Desain sesuai kegiatan, ruangan terpisah untuk instrumen, desain lab memperhatikan bahan bangunan, ventilasi, dan AHU. Kelas kebersihan ruangan terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, dan D untuk pengolahan produk steril, kelas E untuk pengolahan produk non steril. Persyaratan jumlah maksimum partikulat udara pada kondisi non-operasional adalah 3.520.000 partikel meter kubik untuk partikel ukuran lebih dari 0,5 mikrometer dan 29.000 untuk partikel ukuran lebih dari 5 mikrometer. Jumlah maksimum mikroba udara ditetapkan oleh industri berdasarkan kajian risiko dari jenis sediaan yang ditangani. Program pembersihan ruangan di mana terdiri dari bagian yang dibersihkan seperti lantai, lampu, langit-langit, lemari, meja, kursi, pegangan pintu, pipa, dan saluran udara yang tergantung, diffuser dan grill tata udara pada plafon, tempat cuci alat, keranjang, sampah, lantai, dinding porselen, jendela, pintu, tutup kloset, lubang pembuangan di lantai. Rekomendasi kekuatan cahaya untuk ruangan terdiri dari kekuatan cahaya 100 di area kegiatan ruangan ganti, toilet, ruang sarana penunjang, 200 untuk gudang, 300 untuk koridor area produksi, 500 kantor, produksi, ruang pengolahan dan pengemasan laboratorium, 600 untuk pemeriksaan visual, misalkan pemeriksaan kejadian ampul. Susunan blok bangunan pabrik terdiri dari selafosforin, karbapenem, dan karbacetam, non-beta-lactam, penisilin, hormon seks, sitotoksik, produk darah, produk biologis, pemeliharaan hewan, akses masuk keluar terpisah.
Tata letak ruang produksi steril dengan proses aseptis. Produksi aseptis dilakukan dengan menjaga sterilitas selama seluruh proses pembuatan. Alur ruangan diatur bergradasi tekanan positif dari area bersih ke kotor untuk mencegah kontaminasi. Terdiri dari area penimbangan, persiapan komponen, formulasi, pengisian atau filling, dan pengemasan dengan ruang antar air, airlock bagi material dan personel. Pada proses sterilisasi akhir, produk disterilkan setelah proses formulasi dan pengisian. Desain ruangan lebih sederhana karena tahap aseptis penuh hanya diperlukan pada tahap akhir sebelum sterilisasi. Tetap menggunakan tekanan udara positif dan alur terpisah antara bahan personel serta produk jadi. Desain area penimbangan. Desain area penimbangan dibuat untuk memastikan bahan ditimbang secara akurat tanpa kontaminasi silang. Area ini dibagi menjadi beberapa zona dengan pengendalian air, aliran udara, dan material yang berbeda, sehingga kebersihan dan keamanan bahan tetap terjaga. Arah alir udara merah dari area bersih ke area kurang bersih mencegah debu keluar dari area penimbangan. Arah alir material biru, bahan masuk dari gudang, ditimbang keluar dari area produksi. Airlock kelas E berfungsi sebagai ruang transisi untuk menjaga tekanan udara dan mencegah kontaminasi. Selanjutnya yaitu jenis bahan bangunan. Permukaan dalam lantai jenis bangunan beton padat dengan hardener, beton dilapisi lembaran vinil, epoksi atau poliuretan, granit tidak berpori, dan ubin keramik. Selanjutnya dinding. Jenis bangunannya bata atau blok beton padat yang permukaannya diplester halus dan dicat dengan poliakrilik atau poliuretan atau epoksi atau panel logam yang dicat dengan powder coating, anodized, aluminium atau baja tahan karat. Permukaan dalam langit-langit, jenis bangunannya beton yang dicat dengan bahan poliakrilik, enamel polimer tinggi atau epoksi atau gypsum dilapisi cat poliakrilik atau panel logam yang dicat dengan powder coating, anodized, aluminium atau baja tahan karat. Instalasi lubang udara masuk. Lubang udara masuk dan keluar serta pipa-pipa dan saluran hendaklah dipasang sedemikian rupa untuk mencegah pencemaran terhadap produk. High induction diffuser tipe iFloyd menunjukkan pola aliran udara yang sangat kuat dan menyebar luas. Tidak disarankan karena dapat menimbulkan turbulensi tinggi dan membawa partikel atau debu sehingga bisa mencemari produk. Perforate LED diffuser recommended tipe lubang udara dengan plat berlubang kecil direkomendasikan karena menghasilkan aliran udara yang merata dan lembut laminar flow. Cocok untuk area yang memerlukan kebersihan tinggi seperti ruang bersih atau industri farmasi. Low induction swirl diffuser. Tipe aliran udara berputar lembut dengan induksi rendah paling disukai karena memberikan distribusi udara merata tanpa menyebabkan turbulensi yang besar, menjaga kualitas udara tetap bersih dan stabil. Desain sistem drainase tipe 1. Komponen utama lantai, tutup lubang, sel karet, pipa pembuangan, dan saringan. Air dari permukaan lantai mengalir langsung ke lubang pembuangan. Terdapat sel karet yang berfungsi mencegah kebocoran air dan menghalangi bau atau gas dari saluran keluar ke ruangan. Saringan ditempatkan di bawah tutup lubang untuk menahan kotoran padat agar tidak masuk pipa. Cocok untuk area umum dengan kebutuhan kebersihan standar. Tipe 2. Memiliki komponen tambahan berupa lapisan disinfektan atau perangkap air. Di antara tutup lubang dan pipa pembuangan masih terdapat sel karet dan saringan. Sama seperti tipe 1. Air yang mengalir melewati lapisan disinfektan atau air trap
sehingga bau dan mikroorganisme dari saluran pembuangan dapat terhambat. Lebih direkomendasikan untuk area yang membutuhkan higienitas tinggi karena memiliki sistem penghalangan tambahan terhadap gas dan kontaminan. Aliran udara untuk sarana penimbangan. Pengambilan sampel hendaklah di bawah laminar airflow dengan kelas kebersihan minimal sama dengan jenis proses produksi. Lihat contoh aliran udara untuk sarana penimbangan. LAF berfungsi menjaga agar udara tetap bersih dan bebas partikel, sehingga bahan yang ditimbang tidak terkontaminasi. Menunjukkan contoh laminar airflow dengan arah aliran udara vertikal ke bawah menuju area kerja. Kemudian, udara disedot melalui meja berlubang. Hal ini memastikan udara bersih selalu mengalir melewati area penimbangan dan membuang udara kotor ke bawah menjaga sterilitas. Selanjutnya yaitu kaskade tekanan udara di area pengemasan. Yang pertama yaitu umum. Kaskade tekanan udara dibuat untuk mengatur arah aliran udara agar udara selalu bergerak dari area bersih ke area yang lebih kotor, sehingga kontaminasi silang bisa dicegah. Area umum menjaga kebersihan produk, produk khusus, hormon atau beta laktam, menjaga keamanan lingkungan dan operator agar partikel obat tidak menyebar keluar. B. Khusus untuk produk beta laktam atau hormon seks. Desain pintu darurat dibuat untuk memastikan evakuasi cepat dan aman saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran atau kebocoran bahan kimia. Pintu dirancang ayun keluar dan dilengkapi panic bar agar bisa dibuka dengan satu dorongan tanpa kunci. Biasanya terdapat kaca pengintai kecil vision panel untuk melihat kondisi di luar sebelum keluar, serta bahan pintu tahan api dan kedap udara sehingga tetap menjaga keamanan serta kebersihan area produksi sesuai standar CPOB. Desain gudang penyimpanan. Gudang penyimpanan dirancang untuk memastikan bahan dan produk tersimpan dengan aman terpisah sesuai kondisi yang dipersyaratkan. Alur umum gudang, barang masuk, karantina, uji QC diterima, disimpan, digunakan produksi atau dikirim keluar. Alur ini memastikan setiap bahan dan produk terkendali, terlacak, dan aman dari kontaminasi atau kesalahan penggunaan. Desain ruang pengambilan sampel terdiri dari ruang step over bench, batas antar zona kotor luar dan zona bersih dalam, change room, ruang ganti pakaian sebelum memasuki area bersih, airlock, ruang penyangga udara antara area bersih dan area luar, sampling booth, area utama tempat pengambilan sampel bahan baku, UDAF food, unidirectional airflow hood, menjaga kebersihan udara di area kerja. Desain laboratorium terdiri dari ruang administrasi dan supervisor, ruang pustaka dan reagensia, ruang timbang dan instrumentasi, laboratorium kimia dan fisik, ruang uji mikrobiologi atau uji biologi, ruang uji stabilitas, ruang preparasi atau persiapan sampel, ruang uji potensi dan uji cemaran, ruang retained sampel dan retained ampul, ruang persiapan biologi atau hewan, ruang laboratorium uji fisik bahan kemas, dan lemari asam dan lemari sampel. Skema ruang ganti pakaian terdiri dari ruang kelas F abu-abu, ruang produksi non-steril E atau D, ruang antara E atau D, ruang lepas baju dan step over bench, ruang produksi steril kelas C hijau muda, dan ruang produksi steril dengan proses aseptis A atau B dengan warna biru. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.